Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nur Ahmad Iksan Putra dengan NPM 2451040311. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis Islam. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Gina Saifur Rahman, LC.MA SY. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai landasan hukum etika bisnis Islam dan ruang lingkupnya. Jadi, landasan hukum etika bisnis yang pertama adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, yang pertama, prinsip amanah dan kejujuran. Al-Quran menekankan pentingnya kejujuran dan amanah, yaitu kepercayaan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk bisnis. Ayat-ayat berikut menegaskan prinsip amanah dan kejujuran. Yang pertama, dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ayat ini secara tegas melarang kecurangan dalam takaran dan timbangan dalam transaksi jual beli. Yang kedua, dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Ayat ini menuntut setiap individu untuk menjaga kepercayaan yang diberikan, baik oleh Allah, Rasul, maupun sesama manusia dalam transaksi jual beli bisnis. Yang kedua, prinsip larangan riba dan transaksi haram. Al-Quran melarang riba, yaitu bunga, dan transaksi lain yang bersifat eksploitatif atau tidak adil. Yang pertama, dalam Quran surat Al-Baqarah 275 dijelaskan, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi dasar utama yang membedakan antara jual beli yang sah dan riba yang diharamkan. Karena riba merugikan salah satu pihak antara penjual dan pembeli. Yang kedua, Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ayat ini melarang judi dan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur spekulasi, yaitu maisir, yang dapat merugikan salah satu pihak. Yang ketiga, keadilan dan saling rela. Etika bisnis Islam menuntut adanya keadilan dan saling rela antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 dijelaskan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ayat ini menetapkan bahwa setiap transaksi harus didasari oleh kerelaan, tanpa adanya paksaan atau penipuan. Yang kedua, dalam Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan Raca, yaitu keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah tujuan utama dari syariat Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Landasan hukum etika bisnis Islam yang kedua adalah hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan rincian praktis dan penekanan moral dalam berbisnis. 1. Kejujuran dan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka tentang kondisi barang, maka keduanya akan diberkahi dalam jual belinya. Namun, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan cacat barang, maka akan dihapus keberkahan jual beli keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, dalam berjual beli, kita sebagai penjual atau pembeli harus memberitahu kekurangan atau kelebihan barang yang hendak kita jual atau hendak kita beli. Yang kedua, etika penjual yang mulia. Nabi Muhammad SAW bersabda,
pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Jadi, para pedagang yang berlaku jujur dalam bertransaksi jual beli akan ditempatkan bersama orang-orang yang mulia di akhirat kelak. 3. Larangan menawar di atas penawaran orang lain. Nabi Muhammad melarang seseorang menjual di atas penjualan saudaranya, yaitu mengambil alih kesepakatan yang hampir terjadi atau menawar barang yang sudah ditawar dan disepakati harganya oleh orang lain, untuk menjaga persaudaraan antara umat muslim di dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Peringatan keras bagi pedagang yang curang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan agar pebisnis berhati-hati agar tidak terjerumus pada kecurangan. Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang fajir, yaitu durhaka, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan berlaku jujur dalam transaksi jual beli selama di dunia. Dan yang terakhir, ruang lingkup etika bisnis Islam. Ruang lingkup etika bisnis Islam mencakup seluruh aktivitas usaha, menjadikannya sejalan dengan nilai-nilai agama untuk mencapai profit sekaligus keberkahan. 3 pilar utamanya adalah: yang pertama, 1. Fondasi spiritual. Inti dari etika bisnis Islam adalah tauhid, yaitu keesaan Allah. Artinya, berbisnis adalah bentuk ibadah dan tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah, bukan hanya kekayaan semata di dunia. Yang kedua, etika transaksi harian. Hal ini berfokus pada cara berinteraksi di pasar. Yang pertama, kejujuran, yaitu sidik, wajib mengatakan kondisi barang apa adanya, tidak menyembunyikan cacat, dan menggunakan takaran atau timbangan yang tidak tepat. Kedua, amanah, yaitu terpercaya, menjaga kualitas produk, memenuhi janji, dan bersikap adil kepada karyawan, yaitu memberi upah layak dan tepat waktu. Yang ketiga, larangan keras, yaitu menghindari segala bentuk transaksi haram seperti riba, gharar, maisir, dan ikhtikar, yaitu penimbunan barang. Dan yang terakhir, dampak sosial dan lingkungan. Bisnis harus memberikan manfaat bagi banyak pihak. Yang pertama, keadilan sosial, memastikan distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah, serta tidak melakukan praktik monopoli yang merugikan banyak pihak. Yang kedua, tanggung jawab lingkungan, menjaga alam dan lingkungan, karena keduanya adalah amanah yang harus dilestarikan, tidak boleh dirusak demi keuntungan semata. Jadi singkatnya, etika bisnis Islam adalah menjalankan usaha atau bisnis dengan perilaku jujur, adil, halal, dan memiliki sifat bertanggung jawab kepada Tuhan, manusia, dan alam. Nah, teman-teman semua, jadi itu tadi penjelasan saya mengenai landasan hukum dasar etika bisnis Islam serta ruang lingkup etika bisnis Islam. Saya harap teman-teman semua mengerti apa yang saya sampaikan, dan saya harap penjelasan saya mudah dipahami oleh teman-teman semua. Sebelum itu, saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang maksimal ataupun ada kata-kata yang kurang baik dan benar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.